Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Di awal pekan ini, harga saham gabungan kembali mengalami koreksi dan meskipun tetap mampu bertahan di atas level 6.700-an. Pemberat datang dari perbankan big cap pemirsa seiring dengan penguatan signifikan di pekan lalu dan pada perdagangan hari ini BMRI mengalami koreksi yang cukup dalam, melemah di atas 6% dan bertepatan hari ini merupakan X ratio dari dividen dari BMRI tahun buku 2022. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya Divisan Oval dan inilah IDX Execution Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Ditutup di zona merah dengan melemah cukup dalam setelah menguat signifikan di perdagangan akhir pekan lalu. Di mana di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan cenderung tertekan, namun tampaknya level 6.700-an masih mampu dipertahankan hingga penutupan sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.762,254. Meskipun dominan bergerak di zona merah, indeks harga saham gabungan tadi sempat bergerak di zona hijau dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.772,595. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan tempat menyentuh ke level terendahnya pemirsa di 6.704,752 dan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan masih mengalami tekanan yang cukup dalam di 0,79% dan ditutup di level 6.708,933 dan posisinya tidak berbeda jauh dengan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, dari update penutupan indeks harga saham gabungan, pemirsa kami akan sampaikan bagaimana posisi dari beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini, seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index, pemirsa. Di mana posisi dari beberapa indeks ini di penutupan sesi kedua juga di rata-rata ditutup di zona merah, di mana LQ45 ini posisinya mengalami pelemahan di 0,75 di 1,11% maksud kami, cukup tinggi dan ditutup di level 930,642. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,19% di 562,163. Sementara untuk beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 juga tertekan di 1,30% di 352,789. Sementara rotasi pergerakan sektoral, IDX Energi ini menguat di 1,11%, properti juga menguat di 0,87%. Sementara untuk transportasi menguat di 0,54%. Sementara yang jadi pemberat adalah di rotasi pergerakan sektoral, sektor keuangan mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,01%, kesehatan juga tertekan di 0,33%. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, ada Antam menguat di 3,43%, ditutup di 1.960, seiring juga dengan rilis kinerja mereka yang cukup baik di sepanjang 2022. WNTR juga menguat di 0,46%, Sage menguat di 34,21% dan Adaro Mineral menguat di 5,00%. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam yang masuk ke dalam deretan top loser diantaranya adalah dari perbankan big cap mendominasi BBCA dan BMRI. BMRI melemah paling dalam di 6,42% di 10.200, BBCA juga tertekan di 1,42% di 8.700. BBRI melemah di 0,63% di 4.740 dan BBNI tertekan di 1,30% di 9.500. Dari update pasar dalam negeri, pemirsa, kita akan coba lihat data terakhir dari beberapa bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami untuk posisi dari beberapa bursa Asia sampai sejauh ini. Ya, tampaknya di mana rata-rata dari bursa Asia juga lebih cenderung mengalami tekanan secara dominan. Ini masih berkaitan juga dengan dari sisi sentimen global, adanya kekhawatiran baru terkait juga dengan posisi dari krisis perbankan yang tampaknya sudah kembali menjalar ke Eropa. Kali ini ada Deutsche Bank, di mana ini terkait juga dengan posisi CDS-nya yang cukup mengkhawatirkan oleh para pelaku pasar.